Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi kami tentang ibadah khusus. Kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri Ilvan Surya Gemilang dengan nomor BP 211011553 120. Yang kedua ada Zaki Fadlur Rahman dengan nomor BP 211011553 150. Yang ketiga adalah Hamar Faris adalah dengan nomor BP 211011553 119. Dalil dan hadis tentang sholat. Yang pertama dalilnya seperti Quran surat Az-Zariyat nomor 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Serta hadis seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu, dan barang siapa meninggalkannya maka sungguh ia telah merobohkan agama itu. Selanjutnya bahaya meninggalkan sholat. Di dunia dihilangkan keberkahannya, dihapus aura orang saleh di wajahnya. Setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak diangkat ke langit, tidak ada bagian doa orang saleh untuk yang meninggalkan sholat. Selanjutnya saat sakratul maut, ia akan mati dalam keadaan hina, ia akan mati kelaparan, ia akan mati penuh dahaga meskipun diairi dengan air di lautan dunia. Selanjutnya di dalam kubur, disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuknya akan remuk berantakan, akan ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya sehingga ia terombang-ambing dalam bara api siang dan malam. Kuburannya akan dikuasai dan dicampuri oleh sejenis ular yang bernama Asuja al-Akra. Ia memiliki dua mata terbuat dari api, kuku-kukunya terbuat dari besi, dan suaranya bagaikan petir yang menggelegar. Hisabnya akan diberatkan mendapat amarah Allah, masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah, saya akan jelaskan tentang lingkaran gerakan sholat dan realistis dalam kehidupan. Yang pertama yaitu A1 sama dengan kepala, A2 kaki. Membentuk garis tegak lurus 180 derajat di waktu kita mencapai kesuksesan hidup pada puncak karir atau kejayaan kita tetap merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu takwa dan syukur dan mengakui kebesaran Allah. Yang kedua, B1 sama dengan kepala, yang B2 pinggang. Membentuk garis datar separuh tegak lurus 90 derajat. Kita sadar tindakan selama hidup jaya di waktu karir menurun, merasa kecil di hadapan Allah. Selalu tawakal, tidak frustasi, dan mengakui kebesaran Allah. Yang ketiga, C1 kepala, C2 pinggang. Membentuk garis menukik 45 derajat. Di waktu hidup kita jatuh, pekerjaan kita tidak ada lagi, atau bahkan kesempatan tidak ada lagi, bahkan kita tetap tegas atau sabar menghadapinya. Selalu merasa kecil di hadapan Allah. Justru itu membuat kita selalu menghadapi dan menerima satu keadaan yang diberikan Allah. D1 sama dengan kepala, D2 sama dengan pinggang, dan D3 lutut. Ini adalah keadaan hidup yang dinamakan oleh setiap kita pribadi muslim, yaitu hidup pertengahan. Hidup yang penuh keselamatan dan keberkatan. Hidup yang penuh tauhid dan mengikuti gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Hidup yang penuh persaudaraan dengan sesama manusia, sehingga setiap berjumpa dengan manusia kita selalu mengucap salam perdamaian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Walaupun dalam keadaan pada puncak kejayaan atau berada pada keadaan tidak berjaya, sikap hidup orang yang sholat selalu dalam keseimbangan dan kesederhanaan, seperti keadaan duduk tasahud dalam sholat. Sholat sebagai media berzikir untuk mencapai khusyuk, ketenangan hati atau relaksasi. Sebagian besar dari bacaan sholat adalah bermuatan zikir, antara lain zikir takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Untuk berzikir inilah salah satu fungsi dari sholat, dapat dinikmati oleh setiap insan yang membutuhkan ketenangan jiwa, ketenangan nafsu atau syahwat, ketenangan perasaan, dan ketenangan pikiran. Salat sebagai media berdoa untuk mencapai khusyuk. Salat itu adalah juga sebagai media untuk berdoa dengan khusyuk, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan problematika kehidupan yang tengah dialami, atau sebagai media untuk mengadukan, menyampaikan setiap keluhan dan semua muatan dan beban kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, salat itu adalah media untuk doa. Hikmah salat bagi manusia sebagai makhluk individu atau pribadi. Sebagai makhluk individu, manusia membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani. Maka inilah salat bagi manusia dilihat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk pribadi akan membentuk fisik yang sehat, karena gerakan salat merupakan olahraga dan untuk menjaga kesehatan tubuh. Dilihat dari segi kesehatan jiwa, salat adalah terapi mental untuk menghilangkan stres dan depresi mental, karena salat adalah tempat peristirahatan jiwa. Hikmah salat bagi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri, sehingga manusia butuh kerjasama dengan orang lain dan melakukan interaksi sosial untuk menyatakan eksistensi dirinya di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Maka sholat merupakan tindakan preventif terhadap perbuatan keji dan mungkar yang berpengaruh kepada hubungan sosial. Hikmah sholat dalam bidang ekonomi. Kewajiban berwudu dengan air bersih disyaratkan suci pakaian dan tanpa diwajibkan menutup aurat. Diwajibkan sholat Jumat dan diutamakannya sholat jamaah di masjid atau musola. Maka sholat memotivasi pertumbuhan ekonomi bidang usaha industri air bersih dan perdagangan air minum, usaha industri atau perdagangan tekstil, senjata dan alat pembersih tikar. Sholat juga memotivasi pertumbuhan teknologi bangunan serta usaha industri dan perdagangan bahan bangunan. Hikmah sholat dalam kehidupan. Ada banyak hikmah sholat, antara lain sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan, memberikan ketenangan jiwa, sarana melatih kedisiplinan diri, dijauhkan dan dijaga dari perbuatan tercela, disucikan dari doa, mendapatkan pahala gerakan sholat, menyehatkan tubuh, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah mencapai khusyuk di dalam sholat. 1. Sempurnakan tayara dan tazakiyah. 2. Itu sampai di tikar sajadah, jangan langsung takbir, tenangkan nafsu, hati, dan pikiran agak sesaat sambil mengingat hal-hal yang mengganggu kita suatu sholat. 3. Bangun posisi anggota badan dengan sempurna sesuai dengan penempatannya secara besar, sesuai dengan sholatnya Rasulullah Subhanahu wa taala, seperti melipat tangan ke dada sudah takbir, dengan posisi tangan kiri menempel di antara dada dan lambung, dan tangan kanan memegang pegangan tangan kiri. 4. Bacalah bacaan sholat secara sempurna, detail huruf dan tanda bacanya, dan mengerti makna secara khusyuk sebagaimana dalam surat An-Nisa. 5. Ketahui tempat berzikir dan berdoa di dalam bacaan sholat. Jika sedang membaca bacaan zikir, rasakan Anda sedang berzikir yang langsung didengar Allah Subhanahu wa taala. 6. Rasakan ketika Anda membaca bacaan doa tahiyat bahwa jiwa Anda sedang mirat atau naik kepada Allah untuk memohon sesuai dengan isi doa tahiyat tersebut. 7. Sempurnakan gerakan sholat dengan menaminya sambil mengerti bacaan yang dibaca. Dilanjutkan dengan doa dalam hati beberapa saat kita sedang sujud. 8. Tutuplah sholat dengan secara sempurna, baik lafalnya maupun gerakannya. 9. Sudah sholat jangan langsung bangkit atau pergi. Berzikirlah terlebih dahulu secara tenang dan kiri dengan doa secara masing-masing, sesuaikan dengan doa kebutuhan kita saat ini. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.